Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kak Wahyu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang percepatan. Ya, percepatan ini terletak pada kelas 11 mata pelajaran fisika ya, fase F. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini itu ada 4. Yang pertama, peserta didik itu dapat menyebutkan dulu ya definisi dari percepatan. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menyebutkan simbol dan satuan percepatannya. Lalu peserta didik dapat mengidentifikasi nih besaran dan satuan yang sesuai pada percepatan. Dan yang terakhir, dapat menghitung soal-soal yang berhubungan dengan percepatan. Jadi kita akan berangkat dari satu definisi ya. Apa sih itu percepatan? Ya, menurut KBBI dan menurut definisi yang berada di studi literatur, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu ya. Jadi ada yang berubah antara kecepatan awal dan kecepatan akhirnya dalam selang waktu tertentu tentunya. Nah, bahasa yang lebih sederhana, kita dapat mendefinisikan percepatan itu adalah bertambahnya kecepatan. Ya. Bertambahnya kecepatan dalam satu detiknya atau tiap satu detiknya. Seperti itu. Ya, jadi kita tahu nih, satuan dari kecepatan sebelumnya itu kan meter per second ya. Jadi bertambahnya berapa dalam setiap detiknya, itu kita bisa lihat ya, berapa nilai percepatannya. Jadi itu disebut dengan percepatan. Lalu kita juga bisa mendefinisikan ya, kalau ada bertambah, juga ada namanya berkurang. Jadi ada definisi dari percepatan juga, yaitu berkurangnya kecepatan dalam setiap detiknya atau dalam satu detik. Ya, maka kita akan menyebutnya itu ya yang namanya adalah perlambatan. Ya walaupun simbolnya itu sama ya. Jadi kita menyebut percepatan perlambatan itu istilahnya saja. Maka percepatan itu kalau misalnya A-nya bernilai positif dan perlambatan itu kalau A-nya nilai negatif seperti itu. Maka simbol dari percepatan itu saya A ya. Dan satuannya itu adalah meter per second dalam satu detik. Ini meter per second harusnya. Ya, jadi kita lebih sederhanakan satuannya itu jadi meter per second kuadrat. Seperti itu ya untuk definisi terkait dengan percepatan. Selanjutnya, nah kita punya persamaan nih. Persamaannya itu adalah definisi tadi ya. Perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktunya. Maka kita bisa tulis juga ya V akhir dikurang V awal. Karena delta itu kan definisinya perubahan. Perubahan itu ada akhir dan ada awalnya. Di kecepatan akhir dikurang kecepatan awal itu berapa? Dibagi dengan T akhir dikurang dengan T awalnya. Seperti itu. Di mana kita tahu ini masuk ke tujuan pembelajaran berikutnya. Di mana A itu adalah percepatan. Dan ingat satuannya adalah meter per second kuadrat. V akhir itu adalah kecepatan akhir dengan satuan meter per second. V awal itu adalah kecepatan awal dengan satuan meter per second. T akhir itu adalah waktu akhir benda bergerak dengan satuan second. T awal adalah waktu awal benda itu memulai bergerak dengan satuan second juga. Dan kita bisa membolak-balik rumus nih. Jadi dari persamaan A sama dengan V akhir kurang V awal dibagi dengan T akhir kurang T awal di atas ini, itu kita bisa formulasikan ya. Kita pindah ruas dan sebagainya sehingga kita kalau mau mencari V akhir itu rumusnya seperti ini. Di mana V akhir itu sama dengan A kali T akhir dikurang T awal ya, T1 kurang T0 itu ditambah ya, setelah kita hitung tuh A kali T-nya baru ditambah V awal. Seperti itu. Itu untuk mencari V akhir. Lalu kalau misalnya mencari V awal ya kita tuliskan aja dengan kebalikannya, itu V akhir dikurang dari A kali T-nya atau A kali T1 kurang T0-nya seperti itu. Oke, kita akan coba untuk mengerjakan soal ya. Di mana di sini ada suatu benda, dia bergerak nih, melakukan pergerakan seperti ini, di mana V awalnya itu adalah 2 meter per detik, kemudian V akhirnya 12 meter per detik. Ya, dengan waktu 5 detik dan berapakah percepatan dan jaraknya. Tentunya dengan kita memasukkan ke dalam persamaan tadi ya, yang sudah kita sebutkan di awal, kita akan tahu ya solusinya di mana nilai dari V akhirnya itu adalah 12 dan V awalnya adalah 2 dan dibagi 5 kurang 5 ya. Jadi 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ya. Nah, ini bisa juga menggunakan pendekatan lain ya. Pendekatannya itu adalah menggunakan logika sederhana saja. Misalnya gini, V awal ya,
V awalnya ini kan 2 meter per second dan V akhirnya 12 meter per second. Nah, ini berapa perubahannya atau berapa bertambahnya? Ya, bertambahnya adalah 10 ya. 10 meter per second. Dalam berapa detik? Dalam 5 detik. Kalau sedetiknya aja berapa? Ya. Jadi 10 dibagi 5 sama juga ya. Jadi jawabannya adalah 2 meter per second kuadrat seperti itu. Ya. Selanjutnya kita coba untuk mencari S-nya atau mencari jaraknya. Jadi berangkat dari soal tadi, dari rumus A sama dengan delta V bagi delta T, kita mendapatkan bahwa rumus S itu ini ya. S sama dengan V0 kali T tambah setengah T kuadrat. Dan kita masukkan angka-angkanya di mana V0 adalah 2, kemudian T-nya itu dalam 5 detik. A-nya itu yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu 2 meter per second kuadrat. Dan T kuadratnya ya, 5 kuadrat sama dengan 25 dan didapatkan hasilnya adalah 35 meter seperti itu ya. Nah, ini juga bisa pendekatan yang lebih sederhana lagi ya atau menggunakan logika sederhana. Misalnya gini, V awalnya 2 meter per second. Apa makna dari V awal 2 meter per second? Yaitu berpindahnya 2 meter dalam 1 detiknya, ya kan? Kalau dalam 5 detik kira-kira berapa meter tuh? 2 meter sedetik. Berarti kalau 5 detik adalah 10 meter, ya kan? Sedangkan di V akhir juga punya nih kecepatan yaitu 12 meter per second. Definisinya sama juga di 12 meter dalam 1 detik. Nah, 5 detik kemudian kira-kira berapa? Jarak yang ditempuh dari V akhir ini yaitu 60. Nah, tadi kita sudah ketemu 10 dan ketemu 60. Kita rata-ratakan saja. 10 tambah 60 sama dengan 70, kemudian dibagi 2 yaitu 35 meter. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan rumus atau pendekatan logika sederhana seperti itu ya. Selanjutnya kita coba soal berikutnya. Misalnya kita punya V awalnya 5 meter per second. Kita belum tahu nih V akhirnya berapa, tapi kita tahu percepatannya ya, dan juga waktu tempuhnya itu selama 5 detik ya. Nah, dia bergerak seperti ini dan kita berangkat dari rumus yang sama yaitu A sama dengan delta V dibagi delta T. Kita dapatin bahwa V akhir itu sama dengan ini sudah kita tuliskan di awal tadi ya, di mana V akhir sama dengan A kali T ditambah dengan V awalnya, di mana A itu adalah 3 dikali 5 kurang 0. T akhirnya adalah 5 detik. T awalnya kita sebutkan. Karena di sini tidak ada disebutkan bahwa T awalnya berapa detik. Ya, maka kita tulisnya 0 saja. Lalu ditambah 5, jadi hasilnya adalah 20. Seperti itu. Ya, nah pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita melogikanya secara sederhana? Menggunakan logika saja apakah bisa? Jawabannya juga bisa ya. Dimana kita berangkat dari definisi percepatan ini. Percepatannya nilai 3 meter per second kuadrat. Artinya bertambahnya kecepatannya 3 meter per detik nih dalam 1 detik. 5 detik kemudian menjadi 15 ya. Menjadi 15 bertambahnya. Awalnya 5 tambah 15 menjadi 20 juga. Jadi bisa menggunakan pendekatan rumus atau pendekatan logika sederhana seperti itu. Lalu bagaimanakah kalau misalnya kita mencari S-nya? Sama ya, seperti soal sebelumnya, kita masukkan dengan rumus ini. Atau menggunakan logika sederhana tadi ya, kita menggunakan rata-rata dari jarak dari setiap kecepatan-kecepatan yang ada di sini. Ya, jadi didapatkan nih nilai S-nya adalah 62,5 atau 5 meter per detik, 5 detik kemudian 25, 20 meter per detik, 5 detik kemudian adalah 100. 100 tambah 25, 125 dibagi 2 menjadi 62,5. Seperti ini ya. Jadi sama aja nih menggunakan rumus atau menggunakan logika sederhana sama-sama 62,5. Selanjutnya di soal terakhir nih ada V awal nih. V awalnya kita belum tahu tapi ada V akhir yang kita ketahui. Kemudian T-nya dia berjalan itu selama 3 detik dan dengan percepatan itu 3 meter per second kuadrat ya. Seperti ini bentuknya. Lalu kita coba menggunakan persamaan atau rumus ya, di mana V awal disebutkan di awal tadi ya, V awal sama dengan V akhir dikurang A kali T. Jadi kita masukin angka-angkanya di mana V akhirnya 25 dikurang 3 kali 3 sama dengan 9. 25 kurang 9 sama dengan 16 meter per second. Ya, kalau menggunakan rumus kita masukin rumusnya. Tapi kalau menggunakan logika sederhana kita coba logikakan. Coba di sini 3 meter per second kuadrat. Artinya apa? Bertambahnya 3 meter per detik dalam 1 detiknya. Nah, ini kalau ini berapa detik nih? 3 ya. Berarti setiap detiknya bertambah 3, jadi 9 bertambahnya. Jadi, V awal ditambah 9 sama dengan 25. Berarti 25 dikurang 9 sama dengan V awal. Jadi, V awalnya 16. Benar nggak? 16 tambah 9 sama dengan 25. Ya, jadi juga menggunakan logika sederhana juga bisa ya. Selanjutnya, kita coba mencari S-nya. Sama ya.
Seperti dua soal di atas sebelumnya, bahwa dengan rumus ini itu dapat ketemu ya hasil akhirnya yaitu 61,5 atau menggunakan rata-rata dari jarak dari pi awal dan pi akhir seperti itu. Itu dulu ya untuk penjelasan Kakak pada kali ini. Semoga bermanfaat terkait dengan percepatan dengan gaya belajar video pembelajaran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran Kak Wahyu berikutnya.